Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rahmah, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Salatiga, akan melakukan praktik coaching dan bersama Ibu Agustina dan Bu Dian Lukitaning Tias. Saya di sini berlaku sebagai observer atau orang sebagai pengamat dan Bu Agustina adalah sebagai coach, kemudian sebagai coachee. Baik, apa kabar Bu Agustina? Alhamdulillah Ibu sehat ini saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Eh, Kali ini saya akan melakukan praktek coaching di mana Bu Agustina adalah sebagai coach, bahwa eh, hari ini saya sebagai observer dengan praktek coaching yang sama-sama kita ketahui bahwa melalui alur Tirta ya Bu ya coachingnya, yaitu yang pertama ada tujuan, lalu identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah ada tanggung jawab. Ya, dari kegiatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Agustina selaku coach. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada hari ini, Bu Agustina? Baik, kompetensi pada malam hari ini yang akan saya gali intinya adalah ingin menggali kemampuan coaching dalam menyampaikan ide-idenya, permasalahannya apa, punya ide apa, sehingga nanti akan eh, jalan keluar itu ada. Kemudian permasalahan yang timbul itu harus terselesaikan secepatnya atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Oh ya, baik. Jadi Bu Agustina ingin menggali ide-ide dari Koci, lalu yang kedua adalah permasalahannya apa agar bisa mendapatkan solusi Solusi. begitu ya Bu Agustina ya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan kedua kepada Bu Agustina bahwa eh, kompetensi secara aktif yang akan Ibu lakukan dalam praktek coaching ini apa Bu yang secara spesifik? Secara spesifik yaitu nanti saya akan memaksimalkan potensi apa ini atau menggali potensi apa yang dimiliki oleh Koci sehingga nanti jalan keluar juga akan tercapai seperti itu. Baik-baik. Yang berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa, Bu? Yang saya inginkan untuk tujuannya yang utamanya adalah menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu sehingga ide-ide itu muncul dari coach itu sendiri dalam penyelesaian masalahnya. Jadi jalan keluar itu sebisa mungkin dari coach. Jadi saya sebagai coach hanya sebagai penguat saja terus kemudian menggali ide-ide untuk penyelesaian permasalahan dari coach tersebut gitu. Oh ya, baik-baik. Jadi Ibu di sini indikator kecapaiannya adalah Ibu tidak menggurui ya, hanya menggali saja. Intinya Ya, seperti itu ya. Jadi oke. tidak ada satu perasaan yang salah satu yang merasa digurui bahwa kita sama-sama sharing, maka sama-sama enak gitu ya Bu ya. Baik. Iya. Baik Bu, dari tiga pertanyaan Ibu tadi sudah dijawab dengan baik. Berikutnya adalah silahkan Ibu melakukan coaching dan saya akan mengamati secara penuh apa yang akan Ibu lakukan di kegiatan coaching pada malam hari ini. Monggo dipersilahkan Bu Dian dan Bu Agustina melakukan praktik coaching pada kegiatan hari ini. Silahkan Bu. Ya. Terima kasih Bu Laili untuk waktunya untuk saya dan Bu Dian. Selamat malam Bu Dian.
Selamat malam Bu Agustin. Iya, di sini saya sebagai coachnya dan Budian sebagai coach untuk melaksanakan praktek coaching, gitu ya. Ya Bu. Nah, ya, bagaimana kabarnya Budian malam ini? Sehat Budian? Sehat Bu, kabarnya baik Bu. Ya, oke. Ini kok malam-malam nih, sudah malam loh ini, udah larut loh Bu. Ini kok tumben-tumbenan ini Budian ini. Menghubungi saya, ingin janjian, mau bahas ini, permasalahan ini, Bu, saya punya permasalahan ini. Permasalahan apa toh, Bu, ini? Kok kayaknya berat sekali sampai malam-malam, sampai nggak bisa tidur ini kayaknya, Bu Dian ini. Iya Bu, ini Bu saya mau cerita sama Bu Agustin. Begini Bu, di sekolah saya itu kan ada rekan sejawat saya yang masih mengajar secara konvensional Bu. Lah itu menjadi pikiran buat saya, Bu, begitu. Karena ada beberapa murid juga yang mengeluhkan hal yang sama. Lah, kebetulan guru tersebut itu juga satu rumpun, Bu, dengan saya. Sehingga saya ini mau cerita sama Bu Agustin untuk menemukan solusi baiknya bagaimana ya, Bu, ya, untuk masalah ini supaya anak-anak juga dapat fasilitas dan kebutuhannya bisa terpenuhi dengan maksimal gitu, Bu. Oke, ya. Intinya kan Bu Dian itu inginnya yang terbaik untuk anak-anak gitu, Iya, mengikuti Bu. perkembangan zaman seperti itu ya. Iya, Nah, Bu. ya ini kan karena kalau pelaksanaan coaching seperti ini kan waktunya tidak lama ya Bu, ini hanya beberapa saat, tetapi sebisa mungkin solusi itu ada gitu nggih. Iya. Nah, ini Bu, tujuan utamanya ini Bu, garis besarnya, benang merahnya, sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh Budian itu apa? Yang diinginkan oleh Budian itu sebenarnya, benang merahnya Bu. Ya, saya ingin ini Bu, ingin pembelajaran di sekolah saya itu kan semakin berpihak pada murid, semakin baik, sehingga Hmm, kalau ada rekan sejawat yang mungkin mengajarnya masih konvensional, saya juga ingin memotivasi rekan sejawat tersebut Bu, supaya pembelajaran di sekolah saya juga bisa maksimal. Nah, sehingga saya ingin mendapatkan solusi itu melalui coaching yang kita lakukan. Saya ingin dapat solusi begitu Bu terhadap masalah saya. oke. Berarti solusi ya, solusinya bagaimana supaya pembelajaran itu bisa mengikuti perkembangan zaman, sedangkan ada teman Budian yang tetap mengajar dengan cara-cara konvensional yang masih Iya, dengan cara sederhana seperti itu. Nah, intinya ukuran keberhasilannya itu ya Bu untuk Budian ya. Nah, iya Bu. ini Budian itu sudah punya ini enggak apa kayak rencana sendiri sebenarnya punya unek-unek apa? Sebenarnya saya tuh punya solusi begini, tapi kok saya masih belum yakin gitu. Ada nggak kira-kira dari Budian sendiri itu? Sebenarnya ada sih Bu. Sempat terpikir Bu, kalau misalkan saya bisa membantu rekan sejawat saya ini dengan menjadi mentor, Bu. Mungkin saya bisa membantu untuk melihat dan mungkin juga memberikan saran dan masukan sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak konvensional lagi, Bu. Bisa sesuai dengan perkembangan zaman sehingga anak-anak pun juga bisa belajarnya juga dengan antusias, Bu Agustin. Jadi mungkin solusi yang sempat terfikirkan itu, Bu, menjadi mentor untuk rekan sejawat tersebut, Bu. Oke, menjadi mentor. Nah, sekarang ya Bu. Tadi kan teman Budian itu mengajar dengan cara konvensional. Itu menurut Budian itu yang konvensional yang dilakukan temannya Budian itu yang seperti apa tuh Bu sebelumnya itu? Oh ya, menurut saya Bu, kalau konvensional itu ya masih pembelajarannya full dengan ceramah Bu. Jadi tidak mengajak peserta didik aktif begitu dan sumber belajarnya hanya satu dari gurunya Bu. Jadi menurut saya yang konvensional yang seperti itu. Jadi gurunya memberikan materi dari buku paket ya itu yang dipakai. Jadi tidak membuat anak-anak belajar dari berbagai sumber Bu. Menurut saya seperti itu Bu Agustin. Kira-kira Oke. benar enggak ya Bu ya? Atau mungkin saya yang salah mengira begitu Bu? Ya, kalau seperti itu sih menurut saya juga kita hampir sependapat begitu. Nggih. Kalau hanya dari yang Budian katakan hanya dari satu sumber begitu ya. Karena untuk sekarang kan sumber bisa dari manapun, tidak hanya dari satu buku paket tersebut. Nah, terus
Budian tadi ingin yang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan. Nah, menurut Budian nih, yang sesuai dengan perkembangan itu pembelajaran yang bagaimana ini Budian? Menurut saya yang ini ya Bu ya, yang mengasah keterampilan berpikir anak supaya semakin kritis, bisa mengikuti kecakapan abad 21, bisa memberikan ruang untuk anak bisa belajar secara merdeka. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Jadi bisa melakukan variasi metode, variasi pendekatan, sehingga berbagai kebutuhan belajar siswa bisa dipenuhi. Itu Bu Agustin. Oke, dari hal-hal yang sudah Budian tadi sampaikan, apakah itu sudah pernah Budian lakukan terhadap siswa-siswa Budian? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dilakukan, untuk hasilnya itu bagaimana, Bu? Ya, anak-anak lebih senang belajar, Bu, ketika diberikan ruang untuk diberikan kemerdekaan, ruang untuk berekspresi, ruang untuk mereka bisa mengeksplor sendiri pengetahuan. Jadi, kita memberikan kebebasan untuk anak, tapi jelas kebebasan yang terus masih dipantau ya, Bu, ya, bukan kebebasan yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa aturan. Nah, itu anak-anak lebih senang ketika mengerjakan proyek atau mengerjakan tugas dengan diberikan kebebasan sesuai minat anak-anak Bu Agusti. Oke, untuk teman Budian ini, apakah secara mapelnya, mata pelajarannya dengan Budian itu sama atau berbeda, Bu? Ya, masih satu rumpun, Bu. Masih satu rumpun ya. Ya, Berarti secara materi Budian juga memahami materi temannya Budian tersebut. Tapi metodenya saja yang berbeda dengan Budian dan anak juga merasa bosan. Begitu nggih? ya, ya, Bu. Nah, ini menurut Budian. Sekiranya Budian tadi kan menginginkan perubahan cara pembelajaran dari temannya Budian. Dan Budian juga ingin menjadi mentor, begitu ya. Nah, Ya, untuk menjadi mentor. Berarti Budian itu ingin menjadi mentor yang mengarahkan temannya atau mengajari temannya atau mentor yang seperti apa yang dimaksud Budian ini? ya, mungkin kalau mentor yang mengajari tidak ya, Bu, ya, tapi kita juga perlu memberikan ruang untuk karena pasti setiap guru itu kan punya cara sendiri ya Bu ya dalam hal belajar, dalam hal melakukan kreativitas dalam mengajar. Mungkin untuk membuka membuka wawasan pandangan guru tersebut supaya lebih luas Bu sehingga nanti tetap cara yang dilakukan pasti akan berbeda dengan cara saya begitu. Tapi setidaknya saya bisa memberikan saran supaya anak diberikan kebebasan dalam belajar begitu. Jadi memberikan saran untuk metode-metode belajarnya juga, metode-metode mengajarnya juga semakin menarik gitu, Bu. Jadinya saya tidak ingin menjadi mentor yang harus meniru saya karena pada dasarnya setiap guru itu punya kreativitas yang berbeda-beda, Bu. Punya daya eh, punya apa ya, punya kemampuan yang berbeda-beda juga, punya kreativitas yang berbeda, potensi yang berbeda, sehingga saya ingin membuka mindset supaya lebih luas saja, Bu Agustin. Oke. Ide tadi itu apakah sudah pernah Bu Dian coba atau ini masih sebatas angan-angan karena belum ini ya belum yakin begitu. Ya, Belum pernah dicoba atau pernah baru mau dicoba, Bu. mencoba ini Bu? Baru mau mencoba, Bu. Ini makanya saya Oke, mau cerita sama Bu Agustin nih. iya, oke. Nah ini setelah tadi Bu Dian bercerita, kira-kira ini dukungan apa dari mungkin dari kepala sekolah atau rekan sejawat lain kan pastinya karena Bu Dian ini ingin berkolaborasi mungkin seperti itu ya atau karena biar saling bisa berkembang bersama dengan guru yang lain begitu. Apakah Bu Dian ini membutuhkan dukungan ya? Dukungan yang diperlukan untuk tercapainya tujuan dari Bu Dian tadi. Ya, tentu saja ya Bu, ya saya butuh dukungan dari berbagai pihak. Jelas kepala sekolah juga saya perlu meminta izin terlebih dahulu. Saya perlu mengutarakan ini juga ke kepala sekolah. Dan saya juga butuh dukungan dari teman-teman juga supaya teman-teman juga membantu
memberikan motivasi juga buat saya maupun rekan guru yang akan saya mentori gitu Bu. Jadi memang kalau hanya dari saya pun kan juga mungkin kurang bersemangat ya Bu ya. Jadi mungkin juga perlu guru tersebut juga perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Ya. kepala sekolah juga. Oke. Nah, tadi Budian sudah menyampaikan beberapa hal yang diinginkan Budian atau ide Budian sebenarnya sudah punya ide itu. Iya, Sudah pengen jadi mentor, kemudian tadi dukungan apa juga Budian sudah bisa menyampaikan yang harus sehingga bisa terlaksananya ini ya kegiatannya tersebut sehingga teman-teman juga berkembang dengan baik, murid-murid juga akhirnya belajar dengan nyaman, dengan merdeka sehingga tujuan pembelajaran siswa juga tercapai kan seperti itu. Nah, dari beberapa hal tadi kan nggak hanya satu ya Bu. Ya, yang paling utama ya, yang menjadi nomor satu ini dari Budian yang ingin nomor pertama lakukan oleh Budian apa dulu ini Bu? ya apa ya Bu ya? Mungkin lebih tepatnya saya ke kepala sekolah dulu ya Bu ya, supaya dapat izin dulu sehingga saya bisa bergerak. Kalau memang nanti saya melangkahi dulu kan nanti malah jadinya tidak baik Bu. Bagaimanapun juga kepala sekolah itu adalah pemimpin dan bapak untuk kita sebagai rekan guru. Jadi mungkin itu yang akan saya kerjakan dulu, Bu, meminta izin terlebih dahulu. Apabila nanti sudah disetujui, baru nanti saya akan bergerak dan melakukan rencana mentor itu satu demi satu terhadap guru tersebut, Bu. Oke. Nah, tadi Bu Dian sudah menyampaikan yang utamanya mau izin sama kepala sekolahnya. Benar, Bu, karena kepala sekolah itu pastinya orang yang paling kita hormati kalau di sekolah begitu, nggih? Jadi Ya. harus ada izin dari beliau, beliau setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kira-kira ini, Bu, kapan ini ya? Kapan Bu Dian akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, ini kan ini hari apa tahu hari Jumat. Besok libur gitu. Kapan Ibu kira-kira Budian akan melaksanakannya? Ya, mungkin hari Senin ya, Bu. Ya, nanti coba hari Senin saya bisa matur dulu ke kepala sekolah untuk rencana yang akan saya kerjakan nantinya, Bu. Mungkin Oke. juga saya perlu menyiapkan eh, rencana-rencana, agenda-agenda untuk kegiatan mentornya akan seperti apa, sehingga kepala sekolah pun jika nanti setuju juga tahu kegiatan mentor yang akan saya lakukan. Begitu, Bu Agustin. Oke, baik sekali Budian ya. Nanti minta izin dulu sama kepala sekolahnya, kemudian mempersiapkan rencana-rencana atau langkah-langkah mentoring seperti apa yang akan dilaksanakan terhadap rekan-rekan. Itu juga harus jelas laporannya kepada kepala sekolah. Jadi ketika menghadap juga sudah jelas nanti runtutan acaranya seperti itu. Jadi Ya. kepala sekolah akan mudah untuk memberikan izin sehingga nanti pelaksanaan mentoring terhadap rekan-rekan Budian juga dapat terlaksana dengan lancar gitu. Bu. Atau mungkin ada hal lain Budian, atau ide lain selain ke kepala sekolah tadi? Ya, mungkin saya bisa mengajak guru tersebut untuk belajar bersama ya, Bu. Ya, mungkin kita bisa saling ikut kelas, melakukan supervisi rekan sejawat. Guru tersebut bisa ikut kelas saya atau ikut kelas dari rekan guru lain. Kemudian mungkin kita juga bersama-sama bisa melihat berbagai praktek baik di PMM, Bu Agustin. Jadi selain memberikan apa namanya eh, contoh-contoh, juga nanti juga ada materi-materi yang mungkin kita bisa belajar bersama, Bu. Gitu. Oke, itu ya Bu beberapa hal yang sudah direncanakan dan semoga rencana yang sudah direncanakan oleh Budian bisa terlaksana dengan baik, kegiatannya bisa lancar, kemudian teman-teman rekan sejawat juga mendapatkan ilmu yang bertambah begitu ya, ilmu untuk pengembangan tentang metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga siswa juga lebih nyaman dan senang untuk belajar begitu sehingga menerima pelajaran itu cepat terserap begitu anak-anaknya. Begitu ya, Bu Dian?
Ya Bu, ya ini jadi Ya. ngobrol dengan Bu Agustin, saya jadi lebih yakin Bu nanti apa yang akan saya kerjakan ke depannya. Oke, Gitu. gitu ya Bu. Perasaannya bagaimana Bu setelah ada solusi, setelah bercakap-cakap ini tadi? Ya, saya senang Bu karena kegalauan saya, kebimbangan saya, keraguan saya bisa terjawab gitu dengan cerita ke Bu Agustin. Saya jadi yakin untuk masalah rencana aksi yang akan saya kerjakan ini nanti mantap bisa berjalan begitu dari motivasinya dari Bu Agustin ini. Oke, ya. Oke, Bu Dian. Selamat melaksanakan rencananya. Semoga berhasil. Sukses selalu. Begitu ya, Bu Dian. Terima kasih banyak Bu Agustina untuk waktu dan untuk pendampingan yang diberikan. Ya, sama-sama Bu Dian. Karena waktu sudah malam ya, Bu Dian. Saya akhiri, Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulaili mute. Mikrofonnya Bu. Mikrofonnya, Bu. Oke. Maaf, maaf ya. Inilah kalau kita lakukan dengan secara online ya kadang terkendala sesuatu. Tapi tidak apa-apa. Baik, sudah selesai ya Bu pelaksanaan coachingnya. Bagaimana Bu Agustina? Sudah selesai ini Bu Laili untuk kegiatan coachingnya bersama dengan Bu Dian Ya. yang baru saja curhat ini tentang kegalauannya. Karena temannya ini ada yang masih mengajar dengan cara yang konvensional, Bu Dian. Bu Laili. Oh ya ya ya, luar biasa. Tadi di awal Bu Agustina itu menyampaikan bahwa em, indikator ya, indikator ketercapaian untuk kegiatan coaching ini adalah untuk mendapatkan, untuk menggali ide-ide, kemudian mengetahui permasalahan-permasalahan dan untuk mendapatkan solusi begitu ya. Bagaimana Bu? Apakah indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan tadi sudah sesuai atau sudah tercapai sesuai yang diinginkan atau belum, Bu? Sudah mendapatkan yang ingin Ibu gali atau belum? Ya. Setelah melakukan coaching dengan Budian, tadi tujuan utama saya ingin menggali kemampuan coach dan juga menanyakan permasalahan-permasalahan apa ini yang dihadapi oleh coach. Dan dari coaching tadi saya sudah mendapatkan semua jawabannya, semuanya sudah terjawab, kemampuannya coach juga sudah tergali, apa yang diinginkan juga sudah terjawab, permasalahannya apa juga tadi sudah disampaikan, solusinya pun juga sudah terselesaikan seperti itu. Iya, ya, baik, luar biasa, Bu ya. Jadi sudah indikator semuanya sudah tercapai ya, Bu ya. Ya, Lalu untuk pertanyaan berikutnya adalah dari hasil saya apa namanya observasi Ibu tadi ketika menjadi coach dan coach itu Bu Agustina sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching yaitu melakukan kemitraan, kemudian prosesnya sudah sangat kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dengan tanpa melakukan atau menggurui ya Ibu selalu menggali dari ide-ide si Koci dan di situ tampak sekali bahwa dalam pertanyaan-pertanyaannya Bu Agustia juga sudah berbobot begitu. Lalu dalam melaksanakan coaching itu juga sesuai dengan alur Tirta, Ibu sudah melakukan menyampaikan tujuannya, kemudian melakukan identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan bahkan ada tanggung jawab. Ibu juga sudah menanyakan kapan dilakukan, kemudian sudah menggali semuanya sudah ada di situ. Eh, kemudian dalam pertanyaan berikutnya adalah apa yang berdasarkan dari apa yang hasil Ibu lakukan itu, apalagi yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti ke depannya, Bu? oke. Tadi saya sudah melaksanakan coaching yang menurut Bu pengamat ini Bu Leli, saya sudah melakukan sesuai dengan
alurnya begitu. Nah, ya pastinya setiap di kegiatan coaching ini dengan alur Tirta itu sangat membantu kita dalam penyelesaian masalah begitu ya. Jadi urut runtut begitu. Maka saya pun ingin konsisten ya, lebih konsisten lagi ketika melakukan coaching itu alur-alur itu tetap sesuai, tidak melompat-melompat karena kalau loncat-loncat juga kita akan bingung sendiri kan seperti itu. Jadi jelas tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan rencana, kemudian menyampaikan tanggung jawab pelaksanaan rencananya kapan. Nah, intinya saya ketika akan melakukan coaching di lain waktu, itu saya itu juga konsisten. Karena ini yang paling susah ini, konsistensi itu yang paling susah menurut saya. Jadi itu yang perlu saya kembangkan, itu yang saya garis bawahi adalah konsisten. Itu yang pertama. Coaching itu kan tidak hanya dengan rekan sejawat gitu ya. Ya. Bisa dengan siswa, bisa dengan kepala sekolah, maka alur-alur tersebut pun harus sama, begitu, harus sesuai. Jadi hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua tentang ini Bu, memanajemen waktu. Ketika melakukan coaching itu kan perlu perjanjian. Kita harus janjian dulu. Kita nggak bisa kan tiba-tiba itu kan nggak bisa ketemu di jalan. Bu, aku mau coaching. Saya kira perlu ini ya, perlu persiapan karena saya merasa masih sebagai pemula untuk sebagai coach begitu, maka saya perlu banyak belajar. Nah, kalau dari yang sudah-sudah, video yang sudah-sudah itu kan ada yang langsung begitu, tapi mungkin itu Nah, untuk yang sudah pro begitu. Tapi ya. saya ini kan masih pemula sebagai coach, jadi saya kira saya masih butuh manajemen waktu untuk janjian, persiapan waktu. Saya harus mempersiapkan diri saya untuk benar-benar bisa nantinya mengidentifikasi permasalahan, kemudian bisa apa namanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nggak mungkin saya tanya permasalahannya serius, saya tanya guyon kayaknya kok nggak menghormati Nah, sekali begitu kan. betul, betul. Jadi saya harus mengimbangi begitu. Jadi saya masih membutuhkan banyak referensi untuk itu. Terus yang selanjutnya adalah ini Bu, fokus. Nah, ini juga perlu jam terbang sepertinya. Fokus itu sangat dibutuhkan ketika kita sedang coaching, yaitu harus selalu aktif mendengarkan, hadir secara penuh, begitu. Nah, ini yang agak susah sepertinya, begitu. Saya harus berbagi banyak fokus. Untuk saat ini kan masih dalam tahap baru beberapa kali kita melaksanakan coaching, jadi kadang fokusnya masih agak yang gimana gitu, belum bisa 100% full gitu. Saya kira seperti itu. Nah, semoga di kegiatan yang lain, coaching yang lain juga dapat terlaksana dengan kondusif. Kemudian bisa memberikan sebagai coach itu bisa menggali eh, kompetensi dari coachi sehingga coachi juga merasa nyaman ketika ngobrol dengan dengan coachnya begitu. Jadi nyaman. Satu nyaman, ya kan merasa kita lebih akrab sehingga solusi juga terselesaikan satu persatu beban juga berkurang. Sepertinya itu Bu. Banyak ya Bu yang ingin saya kembangkan ini sepertinya Bu Laili. Mohon Ya, luar maaf Bu, biasa. karena pemula itu kayak gini nih loh Bu. Iya, iya, luar biasa ya Bu. Berarti tadi kalau boleh saya garis bawahi, kompetensi yang akan dikembangkan itu ada tiga ya Bu. Pertama Ya, konsisten, yang kedua betul. fokus, yang berikutnya apa lagi tadi Bu? Eh, Fokus sama manajemen iya, waktunya. manajemen waktu ya, Iya, ada tiga hal itu luar biasa Bu. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa benar-benar bisa melakukan praktek coaching dan bisa menjadi coach ya untuk teman-teman kita yang benar-benar mendapat apa memperoleh chemistry ya. Ada ada kemesraan ya. Nah, kalau sudah mesra kan nanti kita mau mau coaching itu enak enak leluasa betul. gitu ya Bu. Ya, oke. Terima kasih sekali luar biasa malam ini praktik coachingnya. Saya sebagai observer atau pengamat eh, meskipun ini masih pemula, kita sudah melakukan yang maksimal. Begitu ya, Bu. Betul. Kita cukupkan Betul. sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Fikasari, CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Di sini saya akan mempraktekkan praktek coaching bersama rekan saya, yaitu Bu Laili Rahmah dan Bu Sri Resminiati. Di sini saya berperan sebagai pengamat dan Bu Laili Rahmah sebagai coach dan Bu Sri Resminiati sebagai coachinya. Nah, untuk permasalahan yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah tentang siswa yang diperlakukan tidak adil karena tidak mengikuti salah satu les. Sebelum pelaksanaan coaching dilakukan, maka saya akan berkomunikasi dengan coach yaitu Bu Laili Rahmah. Selamat malam Bu Laili. Selamat malam, Bu. Ya. Bu Laili di sini nanti akan berperan sebagai coach. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan coaching yang akan dilakukan Bu Laili bersama dengan Bu Sri Resminiati. Nah, untuk kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti, Bu Laili? Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini adalah bagaimana saya bisa menghadirkan diri secara penuh dalam kegiatan coaching ini, Bu. Seperti itu, Bu Agustina. Oh, baik ya. Bu Laili harus hadir penuh, nggih, Ya. untuk kegiatan coaching pada kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya, kompetensi mana atau kompetensi apa yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Laili nanti? Yaitu bagaimana si Koci itu membuat rencana aksi yang akan dilakukan nanti. Seperti itu, Bu Agustina. Baik, Bu. Indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin dikembangkan itu apa saja, Bu Laili, nanti dalam kegiatan coaching pada malam hari ini? Baik, Bu. Dalam kegiatan coaching pada malam hari ini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini adalah bagaimana kita dapat kita mendapatkan solusi atas permasalahan dari Koci. Jadi, seperti apa solusi yang dia dapatkan? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Itu beberapa hal yang nantinya akan Bu Laili laksanakan dalam kegiatan coaching pada malam hari ini bersama dengan Bu Sri Resminiati, begitu ya Bu Laili. Ya, Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu, praktek coaching bisa dilakukan. Monggo Bu Laili dan Bu Sri Resminiati. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Saya akan langsung melaksanakan praktek coaching pada kegiatan hari ini. Ya, bisa saya mulai, nggih, Bu? Monggo Bu. Ya, baik. Selamat pagi, Bu Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Laili. Iya, Bu Resmi, terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini dalam kegiatan kita yang akan melakukan coaching sebentar ya, Bu. Apa yang sebenarnya yang akan Ibu lakukan atau Ibu sharingkan dengan saya pada pagi hari ini. Eh, Sebetulnya apa yang menjadi permasalahan atau yang akan Ibu lakukan coaching ya pada hari ini, Bu? Ya begini Bu Laili, saya selaku murid di kelas saya
merasa tidak diperlakukan adil oleh guru bahasa Inggris saya, Bu Laili. Jadi saya merasa tidak enak, merasa kurang nyaman di kelasnya, sehingga saya ingin sharing kepada Ibu supaya nanti saya menemukan jalan keluarnya. Begitu, Bu. Oh, baik, baik, baik. Eh, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dirasakan pada dirimu pada hari ini sehingga merasa ada sesuatu yang mengganjal? Ya, jadi begini Bu Laili, saya di kelas itu kurang nyaman karena saya tidak diperlakukan adil oleh guru saya. Saya merasa saya tidak mengikuti tambahan pelajaran pada Ibu Anis, Bu Laili. Jadi setiap saya tanya itu kok rasanya tidak digagas begitu ya Bu Laili ya. Nah, kalau teman saya mengacungkan jari, tanya segera ditanggapi. Tapi kalau saya kok merasa ditunda-tunda begitu. Apa karena saya tidak mengikuti tambahan pelajaran Bu Anis ya, Bu Lailia? Oh, jadi intinya Resmi ini merasa tidak adil, merasa diberlakukan tidak adil oleh Bu Anies begitu ya. Jadi ingin Betul, Bu. mendapatkan keadilan di sini, ingin sharing dengan Bu Laili supaya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi antara Resmi dengan Bu Anies ya. Kok ada sesuatu seperti itu ya? Kayak tidak ada, seperti ada ketidakadilan seperti itu ya. Betul Bu Laili. Jadi eh, dengan pertemuan ini saya bertemu dengan Bu Laili ini nanti bisa mendapatkan jawaban, bisa mendapatkan solusi supaya saya terjauhkan dari perasaan kurang nyaman di kelas. Jadi Bu Anis itu guru bahasa Inggris saya merasakan ada sesuatu di dalam kelas itu. Nah, karena apa yang saya lakukan, saya tidak mengikuti tambahan pelajaran di kelas bahasa Inggris yang diampu Bu Anis. Tapi saya itu punya alasan, Bu, sebenarnya mengapa saya tidak ikut tambahan pelajaran pada Bu Anis. Baik, Karena orang baik. tua saya tidak punya uang dan saya harus membantu orang tua saya. Begitu, Bu. Tapi itu belum saya sampaikan pada Bu Anis, Bu. Entah diterima atau tidak. Begitu, Bu Laili. Baik. Lah, kayak sebelum kok sama Resmi itu sampai merasa ada sesuatu yang lain sikap dari Bu Anies. Sebelum-sebelumnya bagaimana dengan Bu Anies ketika bertemu dengan Resmi sebelum adanya kegiatan les? Atau Ya. mungkin hanya perasaannya Resmi saja barangkali. Sebetulnya Ya, bukan tidak bisa sama. jadi itu perasaan saya, Bu. Tapi waktu Bu Anis memberikan pengumuman setelah pelajaran Capti 3, nanti anak-anak harus mengikuti tambahan pelajaran secara privat di rumahnya Bu Anis, begitu, Bu. Tapi kan itu tidak cuma-cuma, Bu. Nah, saya salah satunya teman satu kelas saya yang saya tidak ikut. Nah, saya tidak ikut, saya punya alasan, Bu. Nah, Ya. ternyata setelah masuk pertemuan berikutnya, Bu, kok ada perlakuan kurang baik terhadap saya. Begitu, Bu Laili. Oh, di kelasnya Resmi ada lagi nggak selain Resmi yang sama-sama tidak ikut les atau hanya Resmi Nampaknya saja? hanya saya saja, Bu. Oh, baik. Ya, ya, ya. Lalu setelah saya lihat tadi sebetulnya alasannya Resmi tidak karena tidak memiliki kemampuan ya. Mungkin juga mudah-mudahan ini baru analisa apa ya, baru persepsi yang keliru ya. Tapi kalau memang itu benar, baik nanti akan Ibu selesaikan secara baik-baik. Nanti akan Ibu sampaikan bahwa kenapa Resmi tidak
ikut les memang karena tidak memiliki kemampuan, atau Resmi memiliki solusi lain? Apa yang ingin apa namanya? Resmi sampaikan agar tidak terjadi apa namanya? Ketidakadilan seperti itu. Apa yang ingin Resmi inginkan? Ya, Bu, saya akan mendalami materi dengan sungguh-sungguh. Saya akan rajin, proaktif, tanya kepada teman-teman saya yang pandai bahasa Inggris. Saya juga mulai proaktif bertanya pada Pak Bejo, Bu, yang juga guru bahasa Inggris kelas 9. Saya berusaha, saya ingin menunjukkan, Bu, bahwa saya itu bisa. Sehingga perasaan saya bisa mulai kecemasan saya juga mulai hilang dan saya mulai mencintai Bu Anis. Saya berusaha mendekati Bu Anis dan saya berupaya untuk tetap bisa, Bu. Saya akan menunjukkan saya bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik, Bu. Itu, Bu, yang akan saya lakukan. Oh baik, jadi rencana yang pertama adalah Resmi akan sungguh-sungguh belajar ya, akan Betul, membuktikan Bu. bahwa Resmi mampu. Yang berikutnya, rencana keduanya adalah Resmi akan berkonsultasi dengan guru lain ya, dengan Pak siapa tadi? Pak Bejo, Bu. Oh iya, Pak Bejo. Lalu berikutnya, rencana ketiga adalah Resmi menyampaikan yang sesungguhnya terjadi kepada Bu Anis. Mungkin juga Bu Anis tidak mengerti apa yang terjadi sesungguhnya. Dikira mungkin apakah Resmi ini memang tidak mengindahkan apa namanya kegiatan di sekolah, barangkali seperti itu karena beliau juga tidak tahu apa yang terjadi. Jadi disampaikan. Jadi ada 3 rencana yang akan dilakukan oleh Resmi ya. Saya Iya, ulangi Bu. lagi, yang pertama akan membuktikan bahwa Resmi mampu dengan tanpa mengikuti les. Berikut yang kedua adalah akan konsultasi dengan guru bahasa Inggris lain. Yang ketiga akan menyampaikan alasan yang sesungguhnya bahwa memang tidak memiliki kemampuan. Begitu ya. Itu. Iya, Bu. Lalu dari ketiga rencana itu kira-kira mana yang paling utama yang akan dilakukan oleh Resmi? Atau mungkin tiga-tiganya memang harus dilakukan oleh Resmi? Ya, rencana saya tiga-tiganya saya lakukan, Bu. Tetapi yang akan saya mulai pertama kali adalah mendekati Bu Anis tadi, Bu. Saya akan menyampaikan alasan saya kenapa tidak ikut les. Karena orang tua tidak punya uang dan dari segi waktu saya harus membantu orang tua, Bu. Biar Bu Anis tahu apa yang menjadi alasan saya. Tetapi saya juga terus-menerus belajar menunjukkan bahwa saya itu bisa dan saya tidak akan mengabaikan perintahnya Bu Anis dan saya juga sebenarnya ingin Bu mengikuti tambahan pelajaran yang disampaikan Bu Anis tadi. Tapi ketiga-tiganya akan kami lakukan, Bu, supaya membekali kemampuan saya untuk tetap bisa bahasa Inggris. Saya ingin menunjukkan kepada Bu Anis bahwa saya bisa. Saya tidak kurang dari teman-teman yang ikut tambahan pelajaran pada Bu Anis. Begitu, Bu. Bagus sekali, Resmi. Baik, saya mengacungkan jempol untuk Resmi. Kamu luar biasa, tetap berjuang untuk supaya sama dengan teman-teman. Saya percaya bahwa kamu mampu. Lalu, dari apa yang sudah Resmi sampaikan kepada Bu Laili, untuk kali ini, apa yang kamu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya senang sekali, Bu, atas petunjuknya Bu Leli selaku wali kelas. Saya senang sekali saya dapat menjadi ringan, beban saya akan terkurangi, dan saya sudah mendapatkan solusi dari Bu Anis, dari Bu Laili selaku wali kelas saya. Terima kasih, Bu, atas supportnya, motivasinya. Saya akan tetap semangat terus, Bu. Iya, oke Resmi. Kapan kamu akan melakukan dari 3 rencana itu? Mulai kapan? Minggu depan, Bu. Minggu depan akan segera saya laksanakan.
saya akan menemui Bu Ani segera dan saya juga akan mendekati dengan teman-teman saya. Dan nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada Bu Laili selaku wali kelas saya. Begitu ya, Oh, Bu. Oke, baik, baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diperlancar semuanya. Terus kira-kira nanti kalau kamu sudah melakukan apa yang sudah direncanakan, itu siapa yang akan menjadi apa ya? Siapa yang akan menjadi eh, peng, pengevaluasi apa ya pengawas ya menjadi kamu kira-kira siapa orang yang akan menjadi hmm, penghantar kamu supaya semuanya terlaksana. Saya nanti ingin mendekati Pak Bejo, Bu. Nah, Ya. Pak Bejo kan sama-sama pengajar bahasa Inggris. Nanti akan kami sampaikan ke Bu Laili. Dan saya nanti cerita sama Pak Bejo, saya sudah menyampaikan pada wali kelas saya. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini sudah kamu sudah bersedia untuk melakukan coaching. Mudah-mudahan lebih lega ya. Bagaimana perasaannya? Oh, senang sekali, Bu. Saya merasa lega, sudah dibantu Ibu selaku wali kelas saya. Saya akan mencoba dan saya terus semangat. Ya, oke, semangat Resni. Saya doakan semoga sukses selalu. Buktikan Terima bahwa kamu kasih, luar Bu biasa. Laili. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok ya, minggu depan. Ya, Jangan terima lupa kalau kasih. sudah Waalaikumsalam, selesai, Bu Laili. ya segera laporkan Bu Leili ya. Kalau Ya, permasalahan sampai di Bu. mana, jangan lupa. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, demikian Bu Agustina, kegiatan coaching kami hari ini. Iya. Oke, terima kasih Bu Laili selaku coach dan Bu Sri Resminiati selaku coach pada kegiatan coaching kali ini. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Laili terkait dengan coaching. Oke, yang pertama, apa ini Bu yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi Bu? Alhamdulillah, kita sudah melakukan coaching semuanya lancar dan sudah lega. Kita sudah apa namanya hadir penuh ya Bu. Memang harus dalam pelaksanaan coaching ini harus betul-betul fokus seperti itu Bu. Ya. Kemudian, adakah Bu yang perlu diperbaiki dalam kegiatan tadi Bu, yang coaching tadi sama Bu Sri Resminiati? Saya sebagai coach itu ya memang dalam kegiatan coaching itu memerlukan jam terbang ya, Bu, memerlukan latihan terus. Jadi harus latihan terus supaya ketika memberikan pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar bisa menggali, bisa mendapatkan solusi dan solusi itu memang betul-betul murni dari si coach. Jadi kita tidak menggurui, ibaratnya tidak terkesan menggurui seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Lalu di sini kelemahan saya masih ya karena memang baru beberapa kali saya memiliki beberapa dari perjalanan tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tidak bisa mengena ya. Apalagi dengan murid itu kita harus betul-betul menyelami jiwa anak itu tadi ya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau dengan sesama teman kita sebaya masih mudah, tapi kalau dengan anak itu tidak mudah ya. Kita Ya, harus menjadi dia. Dia harus kita juga harus mengerti apa perasaan anak itu. Gitu, Bu. oh ya, oke baik. Tadi di awal Bu Leli menyampaikan bahwa sudah melakukan secara hadir, secara penuh begitu, nggih. Nah, untuk eh, tetap dalam kondisi menjaga atau dalam kondisi hadir penuh, itu apa yang Bu Laili persiapkan sebelumnya? Agar tetap hadir penuh ya yang harus saya persiapkan bahwa saya benar-benar ada di kondisi siap, kemudian tidak melakukan pekerjaan lain, jadi tidak nyambi ya bahasanya. Memang harus kita dalam kondisi kegiatan coaching, fokus 100% dalam kegiatan coaching. Ya, oke.
Untuk selanjutnya, dalam pelaksanaan coaching pada malam hari ini, yang saya lihat pelaksanaan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Di awal Bu Leili menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan terakhir itu juga menanyakan tentang tanggung jawab pelaksanaannya yang akan dilakukan untuk rencana-rencana itu kapan, itu sudah ditanyakan. Jadi yang dilakukan coaching pada kali ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan yang saya lihat juga, Bu Laili dan Bu Sri Resmi ini juga hadir penuh, ya, semuanya hadir dengan sepenuhnya, jadi terlihat fokus seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach itu juga pertanyaan yang berbobot gitu, yang mumpuni seperti itu, sehingga coach juga dapat tergali keinginannya bagaimana, permasalahannya seperti apa. Kemudian sebagai coach itu juga Bu Leli terlihat sudah memberikan fasilitas apa ya, kebebasan dalam si coach ini menyampaikan pendapatnya. Dan juga yang terakhir adalah juga memancing ide-ide ya atau solusi yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari coach tersebut. Itu yang saya lihat dalam pengamatan selama coaching pada malam hari ini. Nah, yang terakhir ini Bu Laili. Nah, kompetensi apa lagi nih Bu Laili yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada kali ini Bu? Yang ingin dikembangkan lagi. Kalau tadi sudah baik, tapi yang pastinya pengennya yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira yang ingin dikembangkan apa ini Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah bahwa saya harus benar-benar hadir secara penuh. Itu itu Bu kompetensi ya. Kadang kala itu memang tiba-tiba hilang hilang fokusnya dengan tiba-tiba itu yang sering saya rasakan. Nah, ini saya harus betul-betul bisa hadir penuh. Kompetensi itu yang tidak mudah sebetulnya, sepertinya mudah tapi tidak mudah ya Bu ya untuk Iya, hadir betul. supaya hadir penuh. Itu Bu. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Laili sebagai coach dan Bu Sri Resminiati sebagai coach. Terima kasih telah melaksanakan coaching pada kali ini dengan sangat baik. Nah, sebagai penutup, terima kasih, sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dian Lukita Lingtia. Saya CGP, angkatan yang ke-7 dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana Bu Sri Resminiati akan berperan sebagai coach, Bu Laili Rahmah sebagai coach, dan saya, Ibu Dian, sebagai pengamat. Baik, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Resmi, ya, Bu. Sebelum pertanyaan saya ajukan, saya sampaikan untuk Bu Resmi bahwa yang akan dinilai dalam percakapan coaching kali ini adalah coaching yang dilakukan sesuai alur Tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Resmiati. Untuk pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Sri sebagai coach untuk praktek coaching kali ini? Saya akan menggali kemampuan-kemampuan yang dimiliki coach serta permasalahan apa yang dihadapi coach. Gitu, Bu. Baik, Bu. Untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Sri Resmiati sebagai coach apa ya, Bu? Ya, kompetensi yang dimiliki coach sehingga kami nanti bisa menjalin kemitraan, tidak saling menggurui, tetapi menggali dari apa yang disampaikan oleh coach. Baik, sehingga kemitraan dan memaksimalkan potensi, nggih, Bu, ya, yang menjadi fokusnya Bu Resmi. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Resmi sebagai coach, apa, Bu? Ya,
nanti akan menyampaikan, mengajukan pertanyaan kepada Koci, dan Koci biar potensi-potensi yang ada Koci itu bisa mengalir dengan sendirinya, Bu. Sehingga apa yang kami dapatkan nanti akan bisa membantu memecahkan permasalahan Koci. Baik, terima kasih Bu Resmi. Semoga nanti praktek kucing kali ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan indikator yang ingin dicapai juga dapat terlaksana. Silahkan dipraktekkan Ya. untuk coachingnya. Terima kasih, selamat pagi, salam bahagia. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Salatiga, Sastri Resminiati sebagai coach yang akan menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh Koci, yaitu tentang pembagian waktu kuliah di luar kota dengan mengikuti pendidikan guru penggerak khususnya di angkatan 7 yang dihadapi oleh Bu Laili Rahma. Akan kami laksanakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laili Rahma, apa kabar? Selamat malam Bu Resmi, Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Bu. Ya, terima kasih Bu Laili. Masih tetap semangat ya Bu, tapi kok rasa-rasanya saya lihat panjenengan ada sesuatu hal yang menjadikan keceriaan jenengan berkurang. Ada apa sih Bu sebenarnya? Ada masalah apa? Aduh Bu, luar biasa ini ya. Tahun ini saya sangat luar biasa karena mendapatkan rezeki yang luar biasa, memperoleh amanah yang beberapa harus saya pertanggungjawabkan dan semua adalah penting. Saya itu intinya agak-agak khawatir kehilangan fokus, khawatir kehilangan keseimbangan dan apa namanya seperti ada rasa takut tidak bertanggung jawab ya, terlihat tidak bertanggung jawab seperti itu Bu. Yang pertama adalah itu tadi Kak, bebarengan ya, bersamaan pengumuman calon guru penggerak yang kita juga tahu bahwa tidak mudah apa namanya memperoleh atau mendapatkan rezeki ini ya, mendapat amanah ini. Kemudian setelah saya memperoleh pengumuman bahwa saya diterima di calon penggerak angkatan 7 ini dan bebarengan bersamaan saya juga diterima beasiswa mengambil studi lanjut S3 dan itu sama-sama berat, saya juga tidak bisa meninggalkan keduanya. Lalu yang ketiga, bulan ini juga saya kebetulan masih mendapatkan, karena saya sebetulnya sudah tugas belajar, Bu. Kalau tugas belajar kan sudah free, tidak mengajar. Itu yang menjadi keberuntungan saya. Tetapi saya tetap harus bertanggung jawab di sekolah. Saya masih mendapatkan amanah sebagai ketua lembaga sertifikasi dan pada bulan ini adalah titik akhir dari anak-anak kelas 3 untuk melakukan ujian praktek. Wah, 3 hal ini yang sangat luar biasa. Itu saya khawatir kalau ada 3 tanggung jawab menjadikan tidak fokus karena biasanya kalau kita mendapatkan tugas bersamaan itu yang saya bisa lakukan adalah yang paling terakhir, yang kedua sebelumnya itu nanti akan terbengkalai. Itu Bu Resmi. Ya, luar biasa Bu Laili, kepercayaan dan berkatnya yang begitu melimpah ya Bu ya. Satu, Amin. diterima CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Salatiga. Bu Laili juga melanjutkan S3-nya dan itu di luar kota ya Bu, di Iya, Bu. Yogyakarta. Kemudian ada kepercayaan tadi menjadi ketua tim akreditasi tadi ya Bu. Lembaga sertifikasi Lembaga LSP, Bu. sertifikasi. Iya. Luar biasa kepercayaan dan itu berkatnya harus disyukuri ya Bu ya. Nah, betul. Bu, itu harus disyukuri sehingga membuat panjenengan tetap semangat. Nah, Bu Laili, kalau saya boleh bertanya, dari percakapan kita,
pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Laili dapatkan nanti? Tujuan apa yang hendak disampaikan Bu Laili nanti? Ya, bisa Hmm, disampaikan? ya Bu, tujuannya adalah saya supaya bisa semuanya tercapai sesuai tujuan. Saya juga bisa melakukan apa ya, mengerjakan tugas-tugas dari calon guru penggerak itu sesuai dengan deadline, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saya juga ingin studi saya juga lancar, tidak terbengkalai tugasnya. Lalu yang ketiga saya juga tidak supaya tidak mengecewakan ingin tidak mengecewakan dari tugas yang sudah diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin fokus ketiga-tiganya. Cuman sepertinya kok saya apa ya agak susah ya untuk bisa mendapatkan ini. Bagaimana caranya saya bisa memanage waktu itu, Bu? Iya, iya, untuk memanage waktu ya, Bu. Nah, kira-kira ukuran menjadi masalah itu sejauh mana, Bu Laili? Saya harus memiliki skala prioritas ya Bu ya, harus skala prioritas. Kemudian yang kedua adalah saya juga harus melakukan kerjasama dengan teman atau kita melakukan eh apa ya? Koordinasi. Yang pertama adalah koordinasi dengan teman-teman LSP. Saya juga memiliki tim bahwa saya juga harus membagi pekerjaan. Maka di situ kolaborasi itu ya mungkin akan bisa meringankan saya. Berikutnya, kalau tugas kuliah kan memang harus dilakukan secara individu. Kemudian yang guru penggerak juga sama. Jadi yang paling utama adalah saya harus bisa kerjasama dengan teman-teman. Barangkali ketika saya tidak berada di sekolah, berarti saya harus mendelegasikan segala tugas itu kepada sekretaris, kemudian kepada wakil ketua, dan lain sebagainya. Maka di situ akan semua tiga-tiganya bisa berjalan. Jadi intinya adalah skala prioritas, di mana saya posisinya di mana, maka saya harus melakukan itu. Manajemen waktu yang paling Iya. utama ya. Iya, jadi ada manajemen waktu, juga ada teamwork ya Bu Laili ya. Nah, bagaimana memaksimalkan apa namanya teamwork tadi supaya ketika ditinggalkan itu tidak keteteran. Nah, Bu Laili kalau saya boleh bertanya, eh, apakah Bu Laili sudah melakukan upaya-upaya kalau teamwork tadi belum bisa mengerjakan tugasnya secara maksimal, Bu? Upaya-upaya yang saya sudah melakukannya, Bu. Upaya-upaya itu saya selalu ada melakukan rapat ya pembagian tugas. Jadi sudah ada yang namanya desain kerja ya, di mana kalau bendahara melakukan apa, kemudian ketua tim pelaksana atau apa namanya tim di lapangan itu tugasnya apa, penyelenggara apa, kemudian seksi konsumsi apa. Jadi mereka harusnya sudah berjalan sesuai sesuai porsi masing-masing, sesuai desain pekerjaan. Tetapi kadangkala kalau yang namanya teman itu ya ada juga yang mengerti pekerjaannya, ada yang tidak mengerti. Tapi saya percaya bahwa teman-teman itu akan melakukan yang terbaik karena mengerti kondisi saya. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Leli. Jadi tadi tetap dimaksimalkan, tapi yang namanya teman juga masih ada urusan yang lain ya Bu. Nah, misalnya dari pembagiannya Bu Leli tadi, nah kalau Bu Leli merasa itu kurang maksimal, apakah masih ada upaya lain yang harus ditempuh Bu Leli? Upaya lain adalah saya juga harus selalu apa namanya memantau ya. Ada yang kita kan ada ketua satu, ketua dua. Nah, ketua dua itulah yang akan selalu menggantikan saya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ada sesuatu yang terkendala seperti itu, Bu. Upayanya seperti itu, selalu koordinasi dan koordinasi itu terus selalu memantau eh, nyawa kedua kita yang selalu kita pegang yaitu handphone itu Bu ya. Ya. Dimanapun berada pasti akan bisa pantau, bisa melakukan dengan video call atau rapat dengan melalui Zoom itu yang selalu saya lakukan setiap saat. Saya harus siap 24 jam itu Bu. Iya, ya, terima kasih Bu Laili. Jadi dalam
melaksanakan tugas, rekan-rekan tadi yang sudah diberi kepercayaan tadi, Bu Laili tetap memantau. Nah, kira-kira Bu, dalam perjalanan, apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi Bu Laili dalam pemantauan, dalam pembagian pekerjaan dengan teman-temannya, pemberian amanah kepada rekan-rekannya tadi, sekalipun sudah dibagi tupoksinya ya Bu ya, ada ketua 2, ada sekretaris 2, ada sekretaris berikutnya. Apakah masih ada hambatan yang dihadapi oleh Bu Laili? Oh, sebenarnya tidak, Bu. Hambatannya adalah lebih kepada diri saya sendiri ya. Saya sendiri yang kadang itu kehilangan fokus ya karena terbagi-bagi tadi. Saya makanya mungkin solusinya adalah yaitu tadi harus selalu hadir penuh, fokus, kemudian membuat skala prioritas, membuat catatan. Itu supaya ketiga-tiganya bisa jalan. Kalau untuk teman-teman, insya Allah sudah bisa teratasi Bu dengan pengertian teman-teman itu sudah sangat sangat paham dan Bapak Kepala Sekolah pun sangat memahami kondisi saya, hanya saja perasaan saya ini yang kadangkala itu tadi Bu merasa tidak nyaman, tidak enak, khawatir jangan-jangan itu ya, jangan-jangan teman-teman nanti merasa bagaimana, tapi sebetulnya lancar-lancar saja itu Bu. Ya, Iya, yang menjadi pokok utama adalah kehilangan fokus itu Bu. iya. Jadi malah hambatan dan kekhawatiran itu justru malah datangnya dari Bu Laili sendiri Ya, ya. dari Sekalipun internal. teman-teman sudah mendukung, bahkan kepala sekolah juga sudah mendukung. Nah, kalau panjenengan sudah tahu tadi rencana ke depannya atau solusi apa yang harus dilakukan untuk biar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebihan tadi, Bu Laili. Solusi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya akan melakukan evaluasi setiap apa namanya setiap kegiatan yang akan saya lakukan. Pertama adalah evaluasi dengan teman-teman apakah saya sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, adalah sharing dengan sesama teman saya. Satu tim pertama, tim LSP rapat selalu intens di situ. Ke depan saya itu tadi ya Bu melakukan sharing dengan teman. Kemudian yang kedua adalah saya selalu intens komunikasi dengan Pak Sutadi selaku Fasil, kemudian PP juga Pak Jumadri, bahwa saya kadangkala itu lupa belum melakukan pekerjaan sesuai due date ya, kadang sampai dijawil itu karena memang kehilangan fokus tadi. Berikutnya kalau yang terkait dengan tugas kuliah ya selalu saya harus ada namanya jadwal itu Bu. Eh, Pakai selalu menggunakan sticky note ya. Saya catat semuanya ini apa-apa, ini untuk CGP warna apa, untuk tugas kuliah warna apa, untuk LSP warna apa itu Bu. Iya. Jadi bisa berjalan tiga-tiganya ya Bu, tidak Ya. hanya dua-duanya. Sampai sini Bu Laili bisa sejauh mana ukuran keberhasilan panjenengan Bu? Sebelum masuk ke komitmen panjenengan, seberapa jauh tugas panjenengan jalan semuanya, juga tidak akan banyak merepotkan orang lain, semua bisa berjalan dengan baik ketiga-tiganya. Apa yang menjadi ukuran panjenengan? Yang menjadi ukuran saya adalah yang pertama, saya bisa mengerjakan tugas kuliah tepat waktu, bisa mengerjakan tugas CGP tidak melewati due date meskipun sampai dengan batas limit. Kemudian juga kegiatan uji kompetensi anak-anak kelas 12 di SMK juga berjalan lancar. Teman-teman teamwork kami juga tidak ada kendala suatu apa karena memang kita melibatkan pihak luar itu yang tidak mudah harus kami lakukan itu Bu. Ya, luar biasa ya Bu. Tugas yang begitu berat tapi bisa teratas. Nah, apa yang menjadi komitmen Ibu untuk apa namanya semua itu nanti bisa terwujud Bu, terlaksana ketiga-tiganya, tidak hanya kedua-duanya Bu. Karena saya rasa itu merasa tugas yang berat tetapi Bu Laili mampu menjalaninya. Apa yang menjadi komitmen Ibu?
Yang menjadi komitmen saya adalah saya berprinsip bahwa hidup saya harus memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, tidak hanya untuk diri saya, dan saya tetap harus mengembangkan kompetensi diri saya melalui eh, studi lanjut, melalui kegiatan atau mengikuti pendidikan guru penggerak ini tadi juga. Jadi semua harus seiring berjalan semuanya. Jadi semua yang saya peroleh tentunya harus menjadikan bermanfaat untuk lingkungan saya, untuk orang lain. Begitu, Bu. Ya. Luar biasa komitmen panjenengan ya Bu, bermanfaat untuk orang lain. Dan kapan itu Bu akan dilaksanakan Saya komitmen akan itu? melakukan semuanya. Yang pertama adalah saya melakukan sharing dengan teman-teman. Saya akan meeting dengan tim LSP. Insya Allah minggu depan, Bu, ini kan sudah hari Jumat ya, besok sudah libur. Insya Allah nanti Senin saya akan segera melakukan koordinasi dengan teman-teman LSP. Kemudian saya juga tetap kuliah tetap berjalan, tugas juga CGP juga tetap jalan. Minggu depan insya Allah saya sudah akan lakukan mulai Senin. Ya, terima kasih Bu Laili. Jadi semakin cepat, semakin bagus. Nanti hasilnya saya tunggu Bu, bagaimana perkembangannya dan tindak lanjutnya. Jadi ketiga hal itu akan tercapai semuanya dan permasalahan, kekhawatiran yang dihadapi Ibu tadi bisa teratasi, terjawab dan mendapatkan solusi yang sangat baik. Ya, kabar gembiranya selalu kami nanti. Tetap semangat, semakin sukses Bu Laili, kedepannya luar biasa. Terus semangat Bu Laili. Amin ya Bu, terima kasih Ya, Bu, terima ya, kasih. selamat siang. Assalamualaikum Bu Laili. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ibu-ibu coaching sudah kami laksanakan kepada Coach Bu Laili yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan permasalahannya sudah mendapatkan jalan keluarnya dan sudah melaksanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan mulai minggu depan dan kabarnya akan disampaikan kepada saya selaku coach. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada observer, kepada Ibu Dian Lukitaningsih. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Sri Resminiati dan Ibu Laili Rahmah untuk praktek coaching yang sudah dilakukan. Untuk berikutnya saya akan menanyakan beberapa hal untuk Bu Sri Resminiati sebagai coach. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Resmi di mana indikator ketercapaian coaching yang akan dilakukan adalah Uci mampu menemukan solusi. Bagaimana menurut Bu Sri Resminiati terkait dengan praktek coaching yang sudah dilakukan, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan? Ya, saya selaku coach ketika saya mau sharing kepada Kuci sudah dengan sendirinya sesuai kompetensinya dia menemukan solusi-solusi dan tujuannya tercapai. Apa yang menjadi kekhawatiran Kuci sudah terjawab, sudah terpecahkan dan Kuci akan melaksanakan secepat mungkin dan Kuci juga sudah menyampaikan hal-hal yang membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Sri. Untuk berikutnya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa fokus Bu Sri adalah menerapkan prinsip kemitraan dan memaksimalkan potensi. Berdasarkan hasil pengamatan saya, Bu Sri sudah menerapkan kedua prinsip ini, di mana Bu Sri sudah mempraktekkan coaching dengan alur tirta. Tadi sudah disampaikan terkait dengan tujuan coaching yang akan dilakukan dengan Koci, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, yaitu manajemen waktu. Kemudian tadi sudah juga mengajukan pertanyaan sehingga Koci mampu menemukan solusi terkait rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu ini dan juga sudah melakukan tanggung jawab dalam pelaksanaan coaching. Sehingga
menurut saya alur Tirta tadi sudah berjalan dengan baik. Bu Sri sudah membantu untuk Koci bisa menemukan solusi dan bisa hadir secara penuh. Bu Sri Resmiati berusaha untuk mendengar secara aktif dan tidak menggurui Koci, dan itu hal yang bagus yang sudah dilakukan. Untuk coaching-coaching berikutnya berdasarkan coaching yang sudah dipraktekkan Bu Resmi hari ini, apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, Bu, dalam coaching-coaching berikutnya? Ya, yang jelas saya lebih full untuk waktunya, Bu. Saya tidak nyambi, saya konsentrasi ketika melaksanakan coaching ini. Saya pressure, jadi saya memusatkan, mengkondisikan, hadir secara penuh, dan menghargai coaching. Sehingga kami tidak memikirkan hal yang lain, dan saya juga menggali kompetensi yang dimiliki Koci, saya bisa memberikan pertanyaan yang saya ajukan pada Koci dengan mengalir pula, sehingga kami tidak merasa ada yang lebih bisa, ada yang lebih itu, tapi kami mengalir terus. Nah, tanpa skenario kami mengalir terus. Jadi antara aku dengan Koci sudah melaksanakan kegiatan yang baik. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Sri. Semoga ke depannya kompetensi-kompetensi itu bisa terus terasah ya Bu, dari praktek-praktek yang Bu Resmi akan lakukan ke depannya, dan terus berproses untuk coaching-coaching berikutnya, sehingga akan semakin banyak orang yang mendapatkan dampak dari peran Ibu sebagai coach. Terima kasih. Demikian praktek coaching yang sudah dilakukan. Sekian dan terima kasih.